Api membakar pabrik cat yang terletak di Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten. Api membakar bagian ruang produksi hingga merambat ke beberapa bagian lainnya. Banyaknya material cairan mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung memadamkan api dengan mengerahkan 3 unit mobil kebakaran. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik. Api dari mana? Untuk sumber apinya saat ini kronologisnya belum bisa kita lagi karena bukan ada korban jiwa nggak? Untuk korban jiwa nihil, tapi mendapatkan informasi saat ini mobil terbakar. Hingga kini proses pendinginan lokasi masih dilakukan oleh petugas. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah motor gerobak pengangkut sampah milik petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU Kelurahan Pegangsaan Rabu pagi terbakar di Jalan Kimia Menteng, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api dengan cepat membesar dan membakar bagian mesin dan jok sepeda motor gerobak pengangkut sampah milik Kelurahan Pegangsaan di Jalan Kimia Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Kebakaran ini diduga dipicu hubungan pendek arus listrik pada mesin motor yang sedang mogok dan berusaha dinyalakan dengan cara diengkol. Mesin tak kunjung hidup dan malah mengeluarkan percikan api. Api yang menyambar tangki bahan bakar membuat kendaraan operasional pengangkut menimbulkan beberapa kali ledakan. Mobil tangki air milik Dinas Pertamanan DKI yang kebetulan melintas membantu memadamkan api. Tidak ada korban, pemirsa, dalam kejadian ini. Pemirsa, pria yang berprofesi sebagai petugas kebersihan menganiaya kekasihnya di Jalan Kemang, Jakarta Selatan. Aksi pria tersebut terekam kamera ponsel warga dan menjadi viral di media sosial. Video amatir merekam aksi seorang pria berinisial Z, petugas PPSU Kelurahan Rao Barat, sedang menganiaya seorang perempuan yang tak lain adalah kekasihnya. Pelaku nekat menganiaya korban akibat cemburu. Kekasih korban yang juga berprofesi serupa membantah mengalami luka-luka, padahal dalam video yang beredar di media sosial, korban ditendang dan dilindas dengan motor. Jadi nggak ada memar, nggak ada apa, cuma salah paham aja. Mbak nggak luka, Mbak? Nggak ada sama sekali. Oh, Rin baik sehat? Masih kerja hari ini? Alhamdulillah hari ini kerja masih. Masalahnya apa sih, Mbak? Ya cuma sembuh aja, udah begitu, nggak ada lain-lain. Oh, dia cemburu sama Mbak? Iya. Kejadian kemarin? Kemarin. Rin, Mbak berapa kali kena pukulan, Mbak? Nggak kena pukulan sama sekali. Menanggapi peristiwa tersebut, Pemprov DKI Jakarta langsung memberikan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap Z. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, tidak mentolerir segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan jajarannya. Jadi yang bersangkutan sudah diminta dicari dan sudah ketemu orangnya dari kelurahan mana, dan tindakan yang diberikan dari Pemprov tentu adalah pemecatan, karena ini tindakan yang tidak boleh ada di lingkungan Pemprov, di organisasi atau dimanapun ya. Di Jakarta tentunya ini kegiatan kekerasan yang tidak dapat ditolerir. Dan juga DPP APP sudah diminta juga untuk melakukan bantuan, dukungan, pelindungan, bantuan juga kesehatan psikologis bagi si korban. Selain memecat terduga pelaku sebagai petugas PPSU, Wakil Gubernur DKI Jakarta juga meminta aparat kepolisian untuk memproses hukum kejadian tersebut. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di hari ke-10 pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024 hari ini ada 4 partai yang dijadwalkan mendaftar, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan juga Partai Persatuan Pembangunan. Partai Solidaritas Indonesia tiba di kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 9 pagi. Rombongan PSI dipimpin Ketua Umumnya Giring Ganesa yang hadir bersama elit PSI lainnya, seperti Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni. Di pemilu 2024, PSI memasang target lebih baik dari pemilu sebelumnya, yaitu meraih kursi di DPR.
Selain PSI, 3 partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Partai Golkar, PAN, dan juga P3, ini mendaftarkan diri ke KPU. Ketiga partai sengaja datang bersamaan untuk menunjukkan kepada publik tentang koalisi mereka. Mereka berjalan kaki dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia menuju gedung KPU. Selain PSI, 3 partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu yaitu Partai Golkar, PAN, dan P3 juga mendaftarkan diri ke KPU. Sudah ada rekan kami Calvin Tonggi di kantor Komisi Pemilihan Umum. Selamat siang Calvin, apakah semua partai yang menjadwalkan diri hari ini sudah tiba semuanya di KPU? Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari 3 partai, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, juga Partai Persatuan Pembangunan. Ini hari ini melakukan pendaftaran bersama sebagai peserta pemilu 2024 pada Rabu 10 Agustus 2022 ini. Dan sebelum melakukan pendaftaran ini, ketiga partai menampilkan marching band dan parade, yaitu marawis dan juga seni reog dari Geraha Mandiri menuju ke kantor KPU sekitar pukul 9:40 tadi. Dan dipastikan ketiga partai ini sekitar pukul 10:22 waktu Indonesia bagian Barat ini melakukan pendaftaran dokumen untuk pemilihan umum 2024. Dan hadir juga tadi Ketua Umum dari Partai Golkar, yakni Airlangga Hartarto, dan juga Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan, dan juga Ketua Umum Partai P3 Suharso Monoarfa. Dan diketahui KPU sendiri ini menerima sebanyak 18 partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu, dan sebanyak 13 diantaranya ini sudah dinyatakan lengkap berkas dokumennya. Dan nanti ini tadi sekitar pukul 9 dari partai PSI sendiri ini sudah menerima dokumen, dan juga sekitar pukul 10 tadi ketiga partai dari Koalisi Indonesia Bersatu ini sekitar pukul 10 tadi sudah mendaftarkan dokumennya, dan pendaftaran ini akan berakhir pada 14 Agustus 2022 nanti. Sementara itu kembali ke Anda, Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Calvin Tonggi melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta. Pemirsa, seiring dengan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024, dukungan untuk para bakal capres juga dideklarasikan. Sejumlah nama mendapat dukungan dan mendeklarasikan diri untuk menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Ratusan warga di Bojonegoro dan Kabupaten Tuban yang tergabung dalam relawan Nyala Api Abadi mendeklarasikan dukungan kepada Lanyala Mataliti untuk maju menjadi Capres 2024 mendatang. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD itu dinilai bisa diterima semua kalangan dan bisa membebaskan pemilu 2024 dari polarisasi masyarakat. Lanyala Mahmud Mataliti sangat pantas untuk memimpin Indonesia untuk lebih baik, sebab sudah memenuhi kriteria egaliter, pemersatu, pemberani, dan independen. Untuk jumlah peserta yang deklarasi berapa? Sekitar 250 untuk pesertanya. Dari mana aja Bang ini? Dari Tuban dan Bojonegoro. Sementara di Jakarta, komunitas sopir truk DKI Jakarta memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo maju sebagai Capres 2024. Dukungan diekspresikan dengan melukiskan wajah Ganjar di bagian belakang truk mereka. Di Madura, Jawa Timur, relawan sahabat Sandiaga Uno juga mengkampanyekan dukungan. Kampanye dilakukan dengan menggelar pelatihan pembuatan sabun cuci piring bagi pelaku usaha mikro kecil menengah sebagai bentuk upaya menciptakan lapangan kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar acara politik cerdas berintegritas, di mana kali ini Partai Perindo menjadi peserta dalam acara pendidikan anti korupsi tersebut, pemirsa. Program politik cerdas berintegritas tahun 2022 menjadi upaya KPK untuk bersama-sama dengan partai politik mewujudkan iklim politik di Indonesia yang bebas dari korupsi. Pengurus dan kader Partai Persatuan Indonesia mulai tingkat pusat hingga daerah mengikuti pembekalan anti korupsi bagi pengurus partai yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembekalan ini menjadi program politik cerdas berintegritas yang diberikan KPK agar partai politik bisa mencetak kader-kader yang berintegritas. Melahirkan kader-kader partai yang betul-betul berintegritas
Saya senang salah satu pengurusnya saya lihat ada mantan penggiat anti korupsi, Pak Tama Langkun saya lihat di dalam. Partai Perindo memiliki komitmen yang kuat dalam menciptakan partai dan kader-kader yang berintegritas, terutama untuk bersama-sama KPK memberantas tindak pidana korupsi. Yang pertama melalui rekrutmen para kader, yang kedua rekrutmen para caleg, rekrutmen para calon pimpinan daerah, dan semua hal yang terkait dengan kepimpinan Partai Perindo akan semakin selektif dan mengedepankan pada aspek integritas dan menjauhkan diri dari praktek-praktek korupsi. Nanti kan kita akan ada pendidikan khusus ya. Kalau di Jogja sendiri saya sudah melaksanakan dengan beberapa institusi yang lain, yang KPK ini belum. Jadi harapan saya nanti saya akan berkoordinasi dengan Sekjen, dengan Mas Rofik untuk Jogja segera untuk melaksanakan itu pendidikan untuk anti korupsi itu. Materi tentang penguatan integritas, sistem integritas partai politik, serta pembahasan pembelajaran mandiri anti korupsi diberikan kepada semua kader Partai Perindo yang hadir maupun secara online. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kelangkaan bahan bakar jenis solar terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Para pengemudi truk dan bus mengeluh sulit mendapatkan pasokan solar. Antrian panjang pun terjadi di SPBU. Antrian kendaraan mengular hingga luar stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Veteran Kota Bojonegoro dan menyebabkan kepadatan arus lalu lintas. Kendaraan sedang antri untuk mendapatkan BBM jenis solar. Beberapa SPBU kesulitan dan bahkan kehabisan solar. Seorang sopir bus mengaku sudah mendatangi 3 SPBU lainnya dengan kondisi pasokan solar sudah tidak ada. Mas, ini cari solar susah ya? Susah. Ini sudah ke mana aja, Cak? Muter-muter Kali Anyar. Ya, sampai Pomleran, Kali Tidu, kosong. Kosong semua ya? Ini tahu sejak kapan Mas solar susah ini? Berapa bulan ini? Belum ada penjelasan tentang kelangkaan BBM jenis solar yang sudah berlangsung selama sebulan terakhir ini. Namun kelangkaan ini menyebabkan sopir angkutan umum alami kesulitan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Irjen Verdi Sambo terancam hukuman mati karena memerintahkan penembakan terhadap Brigadir Joshua. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.